Okay, so now we'll start for our exercise. Yang pertama kita masuk ke yang integer eksponen ya. Sebenarnya itu sama aja sih operasi bilangan berpangkat. Dua-duanya. Jadi kita satuin aja bahasnya. Oke, yang pertama we'll begin with integer exponent exercise number C. C ya. C we have 8 to the power of 4/3. Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, terus kalian ditanyanya hitunglah ya, calculate. Pertama, kalian bikin ini jadi bentuk paling sederhana. 8. Nah, 8 itu bentuk paling sederhananya berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. Correct. So to the power of 3. Kalau misalnya kalian nggak bisa nentuin paling sederhananya berapa ya? Paling sederhana tuh dia bilangannya harus bilangan prima. Kalian bikin pakai pohon faktor. Ini kan 2, 2, 2. Jadinya 2 pangkat 3. Gitu ya caranya. Nah, so we can write it to the power of 3. And then to the power of 4/3. Jadi 2 pangkat 3 terus dipangkatin 4/3. Nah, if we have this, we can multiply it. Multiply the power of it. So 3 in here, 2 to the power of 3 times 4/3. Jadi 2 pangkat 3 kali 4/3. 3-nya bisa coret, sisanya jadi 2 pangkat 4. Atau 16. Gitu. Any question for this number? Sir, kalau misalnya angka 8 itu diganti 7 itu, berarti nggak usah jadi sederhanain lagi, 107 aja. 7 aja. Oke, Soalnya 7 udah paling simpel kan ya. Jadi ingat aja pokoknya yang paling simpel tuh biasanya dia bilangan prima. Karena bilangan prima kan nggak bisa disimpelin lagi. Gitu. Oke, Sir. Okay. So now we'll go to number D. Kita maju ke nomor D ya. So D, we have 27 to the power of 2/3. 2/3. Okay, so we have 27, ini juga sama ya. 27 tuh 3 to the power of 3 kan. And then to the power of 2/3. Nah, ini sama, we must multiply the power of it. Jadi 3 pangkat 3 kali 2/3. So we have 3 square. Jadi isinya 9. Gitu. Ini juga sama ya, kalau misalnya kalian nggak tahu nih 27 sederhana atau enggak, kalian bisa pakai power factor. 3 kali 9, 9 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 3. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk ini, Yandi? Sir, kalau misalnya bilangannya nggak bisa dicoret gitu, Sir, jadi gimana? Ya, pecahannya? Iya. Ya udah aja. Misalnya 9 gitu ya. Pangkat 2/3. Ini kan 3 pangkat 2. Terus ini 2/3. Jadi 3 pangkat 4/3. Ya udah kayak gini. Ini bisa disederhanain lagi ya. 4/3-nya kan dijadiin 1/3. Jadi 3 pangkat 1/3. Nah, ininya dipisah. Jadinya 3 akar pangkat 3 dari 3. Gitu. Thank you, Sir. Oke, jadi itu mah nanti tergantung ya. Kalau misalnya dia emang nggak bisa diapa-apain lagi, udah paling sederhana gitu ya. Ya udah aja. Oke. We'll continue, oke. Kita akan masuk ke yang mana ya? Yang I. C, D, and E. So E we have 1/8 to the power of 1/3. Dan juga sama. Kalau misalnya dia kayak gini ya, ada 1/8. Nah, berarti ini juga kita bikin. Pangkat 1/8-nya kan 2 pangkat 3. Terus pangkat 1/3. Nah, ingat, kalau misalnya dia dalam kurung, berarti pangkatnya itu dia punya si 1, punya si 2 pangkat 3.
Jadi ini bisa kita masukin pangkatnya. Jadinya 1 pangkat 1/3 dibagi 2 pangkat 3 dipangkatin 1/3. Kayak gitu. Nah, 1 kan 1 pangkat apapun hasilnya 1. Nah, bawahnya baru. Kayak yang tadi ya. So we can multiply the power of it. So 2 to the power of 3 and then to the power of 1/3. Jadi tinggal kita kaliin aja. 3 kali 1/3. Jadi kita punya 2. Jadi isinya setengah gitu ya. Okay, so now we'll continue. Sekaliannya kita masuk ke yang K dulu. Kita masuk ke yang Z. So we have negative 1/6 to the power of negative 3. Yang pertama harus kita lakuin apa? Kira-kira. Ubah pangkatnya jadi positif. Yes, correct. So we must convert the power of it into positive exponent. Nah, berarti caranya gimana? Ini kan jadi positif 3 nih. Dibalik, Sir. Correct, benar. Jadi yang di dalam kurung ini dibalik. Jadi negatif, 6-nya awalnya di bawah ya. Awalnya itu denominator, sekarang pindah ke atas jadinya 6. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita kaliin. Minus 6 pangkat 3. Hasilnya berapa berarti? Ingat ya, minusnya tuh ada di dalam kurung. Jadi berapakah? Minus 216. Correct. Negative 216. Gitu ya. Jadi ini tuh kan min 6 kali min 6 kali min 6. Nah, min 6 kali min 6 kan jadinya positif ya. Positif 36 kali min 6. Nah, positif kali negatif hasilnya pasti negatif. Jadi 36 kali 6, 216 dari situ ya. Atau kalian bisa nentuin minus plus dari pangkatnya. Karena ini pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, terus minusnya di dalam kurung, berarti dia hasilnya pasti negatif. Kalau pangkatnya genap, dia hasilnya pasti positif. Tapi ingat, negatifnya harus ada dalam kurung. Baru dia bisa ikut kayak gitu ya. Kalau misalnya di soalnya kayak gini gitu ya. Ini negatifnya di luar kan, nggak ikut dalam kurung. Ya berarti sampai akhir pasti negatif. 6 kuadrat, 36. Jadi negatif 36. Gitu. Any question first? No, Sir. Okay, so now we'll continue. So we'll continue with H. H, we have 2 square minus 3 cubic plus 4 to the power of 4. Nah, ini diapain? Kira-kira? Ada yang punya ide? Diapain? Dijadiin ini pangkatnya dihilangin, udah gitu dikurangin sama ditambahin biasa. Oke, benar. Jadi karena ini kan beda-beda ya semuanya. Base number-nya beda, eksponennya juga kan beda-beda tuh. Terus negatif positif ya benar, jadinya masukin aja pangkatnya. 2 kuadrat itu 4, 3 pangkat 3 itu 27, tambah 4 dipangkatin 4. 4 pangkat 4 itu 256 ya. Jadi tinggal kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya kita punya soal-soal kayak gitu, kan beda tuh, beda semua ya. Kalau beda base number, beda eksponen, terus kira-kira nggak bisa diapa-apain lagi, ya udah aja, tinggal kita masukin. Kayak gini. Jadinya 260, 4 tambah 256 ya, kurangi 27. Tinggal gitu, 260 kurang 27. Jadi hasilnya 233. Ada pertanyaan kah untuk yang ini? Bisa ya? Jadi kalian lihat-lihat juga kalau misalnya ternyata nggak bisa diapa-apain, udah aja langsung masukin. Kita lanjut ke yang... Sir, boleh. kalau misalnya pangkatnya yang tadi, yang hanya itu ada yang minus, jadi minus atau gimana? Pangkatnya Iya. salah satu. Kalau pangkatnya salah satu minus, jadi ubah dulu. Misalnya 3 pangkat minus 3 gitu ya. Ubah dulu jadi 1/3 pangkat 3.
Jadi 1/27. Jadi nanti 4 minus 1/27 tambah 256. Nah, kalau kerjaan kayak gini, berarti kita harus ngerjainnya pakai operasi pecahan. Yang harus disamain dulu penyebutnya. Nah, kayak gitu. Itu mah sama kayak yang dulu kelas 7. Oke, sir. Okay, so now we'll continue. We'll continue with number I. Nanti soal-soalnya biasanya kayak nomor I. Nanti kalian bisa lihat ya di tugas hari Jumat nanti. Biasanya sih soalnya kayak I tipe-tipenya. Jadi udah mulai digabung-gabungin. 2/9 kali 4 pangkat negatif 3 bagi 2/2. Gitu. Biasanya udah kayak gini. Atau ini bisa kita tulisin juga ya. Misalnya 2/9 kali 4 pangkat negatif 3 bagi 2/2. Ini sama aja penulisannya ya. Karena kan kali sebaginya sama ya. Kali dulu terus bagi sama aja kayak gini. Nah, kalau dapat soal kayak gini, yang pertama harus kita lakuin adalah we must make the base number the same. Ini ada 4. 4 tuh bisa kita sederhanain. Jadi 2 to the power of 9 times 4 itu kan 2/2 and then to the power of negative 3 divided by 2 to the power of 2 atau 2 square. Ini sudah biasa ya, we can multiply its power ini. So we have 2 to the power of 9 times 2 to the power of negative 6 divided by 2 to the power of 2. Nah, dapat soal kayak gini, kayak gimana? Langsung aja. Kalau kita udah punya duanya, kita bisa tulis 2/9. Ini kan base number-nya sama semua nih. Ini 2, 2, 2. Nah, jadinya 2/9 kali, kalau kali itu jadi plus ya. Plus, nah ini negatif 6. Tulisnya negatif 6. Kalau bagi itu jadi minus. Jadinya minus 2. Nah, plus sama minus ketemu jadi negatif ya. Jadi 2/9 kurang 6 kurang 2. Kayak gitu. Hasilnya berarti 2 ya, Sir? Kan 2/1 ya, Sir? Iya, jadi hasilnya 2/1 bisa kita tulis 2. Soalnya pangkat 1 biasanya nggak ditulis. Gitu. Any question? Berarti, sir, kalau angkanya yang bisa disederhanain aja ya, sir? Iya. Kalau misalnya angkanya... Kenapa? Angkanya kenapa? Kalau misalnya angkanya nggak bisa disederhanain, itu langsung aja, sir? Langsung aja, kalau nggak bisa disederhanain. Yang jelas base number-nya harus sama ya, supaya bisa kita pakai operasiin. Kalau base number-nya beda, gimana? Ya udah aja, nggak usah diapa-apain, base number-nya beda. Kayak misalnya kita punya, misalnya 2/5 gitu ya, kali 3/2 dibagi 2/3. Ini 3 kan base number-nya beda sendiri ya, ya udah aja biarin. Yang base number-nya sama, baru kita operasiin. Ini 2/5 bagi 2/3. Jadinya 2/5 kurang 3 kali 3/2. 5 kurang 3, 2 kan? Jadi 2/2 kali 3/2. Udah kayak gini. Kalau mau dihitung, nggak bisa disatuin, walaupun pangkatnya beda juga kan. Karena ini base number-nya beda kan, jadinya nggak bisa kita langsung 2 kali 3 gitu. Jadinya langsung aja 4 kali 9. 36. Gitu. Atau, kan itu base number-nya sebenarnya beda ya. Kalau misalnya kita lihat, nih, 2/2 kali 3/2. Ini base number-nya beda. Tapi apanya yang sama? Pangkatnya, eksponen. So if we have the same exponent, terus base number-nya beda, kalian boleh tulis kayak gini. Sama aja. Gitu ya. Jadi ini kebalikan. Kalau kita punya dalam kurung 2 kali 3/2, kan berarti pangkatnya masuk nih. Kedua masuk ketiga. Hasilnya jadi di atas kan. Nah, kalian bisa juga bikin, kalau misalnya kalian punya yang di atas, kalian bisa bikin ke bawah, jadi dibalik. Gitu. Nanti di operasi bilangan berpangkat ini tuh banyak soal-soal kayak gini. Jadi kalian harus kerjanya itu kreatif. Supaya yang nggak usah ngitung dua-duanya gitu ya. Kan kalau ini kan harus ngitung 2/2 dulu, 3/2 dulu. Ini bisa juga kayak gini. Kalau eksponennya sama, terus si ininya beda. Gitu.
Any question for this one? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut yang K. 4 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Yang J dulu deh. J 8 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 pangkat negatif 2. Nah, kalau dapat soal kayak gini, gitu ya. Biasanya kan minus 2-nya, minus 2-nya misalnya kita mau ubah dulu jadi positif kan, terus ini jadi per. Nah, kalau udah kalian belajar kayak gini ya, yang kali-kali ini, sebenarnya boleh kalian kaliin dulu ke dalam si negatif 2-nya. Nah, pertama kita ubah dulu 8 pangkat 3 ya. Jadinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, terus dua-duanya di negatif 2. Kerjain dalam kurung dulu. 2 pangkat 3 dipangkatin 3. 3-nya Ya. dikali 3. Betul. 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5. Minus 2. Nah, ini 2 pangkat 9 kali 2 pangkat 5. Jadinya berapa? 2 pangkat 2 pangkat 14. Benar. Pangkat minus 2. Nah, ini tuh boleh kalian kaliin ke dalam. Sama aja. 2 pangkat minus 28. Jadi 2 pangkat minus 28, baru kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 28. Gitu. Jadi kalian boleh kaliin dulu ke dalam, baru diubah jadi bentuk kayak gini. Bentuk yang positif. Gitu. Atau kalau kalian mau bentuk positif dulu, ya berarti jadinya kan 2 pangkat 14, pangkat negatif 2, jadinya 1 per 2 pangkat 14, 2. Jadinya 1 per 2 pangkat 28. Ini sama aja. Cuman karena kalian udah belajar sekarang ya, si operasi tadi, pangkat, terus dipangkatin, itu tinggal dikali. Jadi ini boleh kali langsung ke dalam. Gitu. Any question for this number? Sir, itu pangkatnya nggak usah dijadiin hasil kan, Sir? Nggak usah. Kalau kalian mau hitung boleh sih. Cuman biasanya kalau yang gede-gede gini, cuma sampai 1 pangkat 2 per 2 pangkat 28 aja. Tadi Abel mau nanya. Boleh apa? Oh, enggak, Sir. Enggak? Oke. Kita lanjut. Ya. Oke. Kita lanjut yang ini. Ini sama tentunya. Pertama kita harus bikin dulu simpatnya jadi paling sederhana. 2 pangkat 2, terus dipangkati 3, bagi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, ini kan jadinya 2 pangkat 2 kali 3, 6 ya. Bagi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Nah, kalau dapat kayak gini, ya udah aja langsung 2 pangkat 6, baginya jadi kurang ya, 6 minus 3. Ini plus 6. Kalau kali jadi plus ya. Udah deh, ini langsung 2 pangkat 3 tambah 6, jadinya 2 pangkat 9. Kayak gitu. Any question for this one? Bisa ya. Jadi jangan sampai salah bagi-bagi gitunya. Kalian lihat dulu base number-nya sama atau enggak. Gitu. Ini untuk yang kali bagi. Kita lanjut berikutnya ke yang wait a minute. Kita masuk ke yang M dulu deh boleh. Kita masuk ke yang M dulu ya. Jadi kita punya yang M. M itu kita punya 8 root of 3 to the power of 12. Akar pangkat 8 dari 3 pangkat 12. Nah, ini seperti biasa ya, kita tinggal convert. Kalau dia bentuknya akar ya, in radical, we must convert it to exponent. Tinggal 12 per 8 kan ya. Jadi si ininya, indeks ininya jadi di bawah. Jadi penyebut. Nah, pangkatan dalam jadi pembilang. Nah, dapat kayak gini, 12 per 8 ini bisa kita sederhanakan. Dibagi 4 ya, dua-duanya kan, jadi 3 per 2. Jadi 3 pangkat 3 per
2. Gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Caranya biar gampang, ini the fraction we can convert it into mixed fraction. Kita bisa ubah dia ke bentuk pecahan campuran. Jadi 3/2 itu kan 1/2 ya. Nah, 3 pangkat 1/2. Nah, kenapa pakai mixed fraction? Biar gampang kalian bikin akarnya. Karena kalau dia mixed fraction, kita udah tinggal pisahin. Udah kita pisahin, yang satu jadi 3 pangkat 1, satu lagi jadi 3 pangkat setengah. Kayak gitu. Jadi kalau mixed fraction dia lebih gampang dilihatnya. Gitu ya. Jadi 3 pangkat setengah itu akar 3. Jadi 3 akar 3. Kayak gitu. Itu kenapa kita ubah ke mixed fraction. Soalnya biasanya sih ya, kalau fraction biasanya jarang diubah ke mixed fraction. Kalau misalnya kalian udah masuk ke bahan-bahan SMA, kuliah, biasanya jarang diubah jadi mixed fraction. Biasanya fraction itu diubahnya jadi decimals. Gitu ya. Ini biasa yang umumnya. Biasanya diubahnya ke decimals kalau misalnya dia kayak gitu. Tapi karena di akar ini biar lebih gampang ya. Jadi kita ubahnya ke mixed fraction dulu. Kalau mixed fraction gampang soalnya bisa dipisah gini. Jadi kelihatan mana yang pangkatnya angka biasa, mana yang pangkatnya pecahan. Jadi kita bisa ubah ke bentuk akarnya kayak gitu. Any question? Oh, sorry. Oke. Jadi nanti mah kalau misalnya kalian punya soal atau apa ya, kalau di soal gitu ya, selain yang dibilang berpangkat ini ya, kalau kalian ketemu kayak gini, pecahan yang kayak gini, di mana si pembilangnya lebih gede dari penyebut, kalian ubahnya ke desimal ya. Itu biasain, mulai biasain dari sekarang. Gitu. Biasanya sih kalau misalnya panjang gitu ya hasilnya, biasanya ditulisnya 2 angka di belakang koma. Gitu. Okay, so now we'll continue with number n. Kita lihat nomor n. Nah, nomor n, kalau kalian dapat soal kayak gini gimana caranya? N. N itu kita punya 2 akar pangkat 2, akar pangkat 3 dari 4. Tentunya kita ubah dulu 4-nya. Jadi 2 pangkat 2. So we have second root of third root of 2 to the power of 2 atau 2 square. Nah, ini gimana? Kita bisa kerjain dari paling dalam. Jadinya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2/3. Nanti baru kita ubah. Jadi 2 pangkat 2/3 terus dipangkatin setengah ya. Kan akar pangkat 2. Gitu. Jadinya 2 pangkat 1/3. Kayak gitu deh caranya. Atau kalian boleh langsung. Kan ini mah kita first step ya. Kalian boleh langsung kalau ketemu soal kayak gini. Caranya 2, tulis aja 2. Terus yang pangkat di sini, yang di paling dalam, itu jadi pembilang. Terus ini ya, yang ada di akar-akar ini, si indeksnya ini, 2, 3, itu jadi penyebut. Langsung aja 2 kali 3. Kalian kaliin aja. Jadi 2 pangkat 2/6. 2 pangkat 1/3. Sama aja. Jadi bisa langsung kalian nggak usah pakai step-step kayak gini. Jadi kalau misalnya kita punya nih ya, ini ada contoh soal lain. Misalnya kita punya akar pangkat 5 dari akar pangkat 3 dari akar pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah ini bisa langsung aja. 2 pangkat, yang pangkat di paling dalam, yang dekat sama, yang dipunyain sama si base number, itu jadi pembilang, sisanya jadi penyebut. Yang akar nih 2 kali 3 kali 5. Gitu. 3-nya kan bisa coret ya. Jadinya 2 pangkat 1/10. Kayak gitu. Ada pertanyaan kah untuk nomor ini? No, sorry. Bisa ya? Oke. Lanjutnya yang Q ya terakhir. Yang Q, kalian bisa lihat. Nah, jadi yang namanya base number sama tuh nggak harus dia selalu bilangan bulat ya.
Tapi base number sama juga bisa kayak gini pecahan. Kalau kita lihat ini base numbernya itu sama, min setengah. Jadi langsung aja kita tulisnya min setengah. Kan sama-sama min setengah base numbernya. Tinggal ini 2 bagi 6. Bagi berarti minus 6. Jadi kita punya min setengah pangkat minus 4. Nah, baru kalau udah kayak gini, baru kita ubah. Pangkat negatif kan ya. Kita pengen dia jadi pangkatnya positif. Jadi negatif setengah. Sorry, kalau kita mau ubah jadi pangkat positif, kita balik ya. Langsung aja, jadinya negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 dipangkatin 4, jadinya 16. Kayak gitu caranya. Oke, ada pertanyaan kah? Bisa? Jadi tadi jadi positif karena genap. Ya, jadi positif karena genap. Atau kalau mau ya tulis gini aja. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Ini kan jadinya positif tuh. Positif 4 ya. Ini jadinya positif kan? Positif 4 kali positif 4 hasilnya 16. Gitu. Kalau mau langsung ya kayak tadi berarti kalau pangkatnya positif, pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Gitu. Kalau minusnya dalam kurung ya. Kalau minusnya di luar kurung ya beda lagi kondisinya. Oke, ada pertanyaan kah? Lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Into rational exponent. Kita masuk yang pertama. Exercise yang power of radicals. Power of radicals. Kita mulai dari yang nomor 2. 2 kita punya minus third root of 2 to the power of 6. Nah, kalau kita punya soal kayak gini, kayak gimana? Seperti biasa, kita ubah dulu aja. Ininya jadi bentuk eksponen. Gitu. Minus 2 pangkat sepertiga dikaliin 6. Gitu. Nah, kalau dapat soal kayak gini, kayak gimana? Minusnya dipangkatin 6-nya, jadinya pasti positif hasilnya. Jadi positif 2 pangkat 6 pangkat sepertiga, jadinya 6/3, 2. Gitu. Jadinya, kita tulisnya 6/3 aja ya. Plus 2 pangkat 6/3. Jadinya isinya 2 pangkat 2. 4. Kayak gitu caranya. Any question for this one? Bisa ya? Oke. Berikutnya yang banyak salah. Sir mau ingetin lagi buat nomor 3. Soalnya kalau kita lihat soal nomor 3. Number 3, so we have square root of 5 plus square root of 2, and then we must square it. Nah, kalau bisa dapat kayak gini, biasanya tuh langsung gatel gitu ya. Langsung kita tulisnya tuh akar 5, pangkat 2, ditambah akar 2, pangkat 2. Kan ini tinggal dimasukin pangkatnya. Nah, ini salah ya. Karena ini tandanya positif. Jadi kalau tandanya positif atau negatif, nggak boleh langsung kuadratnya dimasukin. Gitu. Kalau tandanya kali, boleh kayak tadi ya. Kali, terus di dalam kurung kayak gitu, boleh langsung masukin. Tapi karena tandanya positif atau negatif, kita bisa pakai yang ada di itu ya, yang ada di video. Bentuk A kuadrat tambah B kuadrat. Bentuk A plus B kuadrat. Gitu. Kalau bentuk A plus B kuadrat, itu tuh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kalau minus, tinggal menyesuaikan. A minus B kuadrat ya. Nah, berarti B yang di sini kita masukin minus. Jadi ini A, ini minus B. Jadi A kuadrat tambah 2A kali minus B tambah minus B kuadrat. Jadi hasilnya A kuadrat minus B kali 2A, jadinya minus 2AB tambah B kuadrat. Nah, itu tuh dari sini. Jadi pakai yang ini, jangan lupa. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat.
soalnya. Akar 5 tambah akar 2. Nah, berarti kita gunakan si akar 5 ini jadi A ya. Akar 2 ini jadi B. Plus akar 2 jadi B. Kita tinggal masukin aja. Jadi pertama A kuadrat. Jadi akar 5 dikuadratin. Terus plus 2 kali A. 2 kali akar 5. Kali B. B-nya akar 2 ya. Tambah akar 2 dikuadratin. Nah, udah ini tinggal kita masukin. Akar 5 dikuadratin, hasilnya 5. Terus tambah. Nah, kayak gini gimana? Ingat, perkalian tuh, yang non-akar sama non-akar, yang di dalam akar sama akar, itu boleh dikali. Berarti yang ini jadinya gimana? 2 kali akar 5 kali akar 2. Jadinya gimana? 2 akar 10. 2 akar 10, benar. Ingat ya. Jadi yang akar sama akar boleh dikali, yang non-akar sama non-akar boleh dikali. Jangan disatuin. Jangan tiba-tiba 2 kali akar 5 jadi akar 10. Itu salah ya. Yang dalam akar boleh kali sama dalam akar, yang non-akar kali sama non-akar. Tambah 2 akar 10, tambah akar 2-nya dikuadratin. Jadi ini 2. Okay, so we have 5 plus 2, 7. 7 plus 2 square roots of 10. Gitu. Any question for this one? Ada pertanyaan kah? Sir, tadi itu yang 7-nya dapat dari 5 tambah 2. Iya, 5 tambah 2. Karena ini ada akar ya, jadinya nggak bisa ditambahin. Jadi ini jangan tulis jadi 9 akar 10 ya. Itu salah. Pokoknya yang akar tuh harus sama yang akarnya sama. Kalau positif negatif ya. Akarnya itu harus sama, baru boleh ditambahin. Jadi mau dia akarnya 2 akar 3 tambah 3 akar 2 gitu ya. Ini nggak bisa ditambahin, karena akarnya beda. Akarnya beda kan? Jadi nggak bisa jadi 5 akar berapa maunya 5 gitu ya. Nggak bisa. Jadi itu kalau operasinya positif negatif, ingat akarnya harus sama. Akar ini sebenarnya mirip sama kayak X. Kalau kalian punya 1 ditambah 3X. Boleh ditambahin nggak? Nggak boleh kan ya? Nggak boleh jadi 4X kan? Nggak tiba-tiba jadi 4X kan? Gitu. Jadi ini sebenarnya sama. Akar tuh sama kayak X. Kalau ada X kuadrat ditambah X. Ini nggak boleh tambahin juga kan? Soalnya X-nya beda. Yang 1 X kuadrat, yang 1 X doang. Ini nggak bisa tambahin. Nah, akar juga sama. Jadi akarnya harus sama, baru bisa ditambahin. Gitu. Itu untuk nomor 3. Any question? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut number 5. So we have for A, square roots of 3, negative 3, square. Nah, ini gimana? Sama kayak tadi. A-nya 4A akar 3, B-nya negatif 3. Nah, tinggal kita tulis A kuadrat. Berarti 4A akar 3 dikuadratin. Kan plus 2AB ya. Plus 2 kali A. A-nya 4A akar 3. B-nya negatif 3. Plus negatif 3 dikuadratin. Nah, ini tinggal kita hitung. Nah, kalau punya kayak gini ya, 4A akar 3. Jadi ada di 4, ada A, ada akar 3. Dikuadratin. Ini kena semua. Jadi jangan sampai salah. Jadi 4-nya dikuadratin, 16. A-nya dikuadratin, A kuadrat. Akar 3-nya dikuadratin, jadi 3. Gitu. Jadi ini 48, A pangkat 2. Gitu ya. Jadi dipangkatin semua. Jangan 4-nya nggak dipangkatin. Atau A-nya nggak dipangkatin. Tapi kalau dia dalam kurung semua, berarti semuanya dipangkatin. Terus dapat kayak gini. Kayak tadi ingat, yang akar sama akar, non-akar sama non-akar. Kalau dia dikali. Nah, jadi 2 kali 4A kali minus 3. 2 kali 4A kan 8A ya. Kali minus 3. Kali minus 3. Jadinya
8A kali minus 3, jadinya minus 24A. 4A akar 3. Gitu. Plus negatif 3 kuadrat. Ya udah, itu hasilnya 9. Jadi 48A kuadrat minus 24A akar 3 plus 9. Udah. Nggak usah diapa-apain lagi. Gitu. Dalam ini aja. Sebenarnya bisa sih, bisa kalian kecilin. Ada yang bisa ngecilin nggak ini? Disederhanain. 3/2. Enggak. Maksudnya sederhanain gimana, Sir? Ini kan, Di pecahan. ini bisa kita ubah bentuknya. Jadi, ini 48, 24, 9. Semuanya bisa dibagi berapa? 6. Enggak. Bagi 3. 3. Jadi sebenarnya bisa keluarin 3 kali 16A kuadrat kurang 8A akar 3 tambah 3. Gitu. Bisa kita ubah jadi bentuk ini sebenarnya. Tapi biasanya sampai sini aja. Gitu ya. Cuma nanti kalian harus kebiasaan ya. Harus terbiasa. Kalau ini mah kan biasanya sampai sini doang. Soalnya nanti ada beberapa soal harus kalian ubah bentuknya jadi kayak gini. Soalnya nanti 3-nya bisa kita coret sama yang di bawahnya biasanya per berapa gitu. Itu bisa kita coret. Jadi harus dibiasain bikin kayak paling sederhana dan lainnya. Cuman kalau untuk ini kita sampai situ juga boleh. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang addition and subtraction of rational exponent. Ini kayak yang tadi ya, yang udah saya jelasin. Kalau dia addition, subtraction, the roots must be the same. Ya, contohnya kayak tadi aja tuh, 1. Kayak nomor 1. 4 akar 3 akar pangkat 3 dari A kurang 2 akar pangkat 3 dari A. Ini kan sama nih akarnya. Ya berarti kita boleh kurangi 4 kurang 2. Jadi 2 third root of A. Kayak gitu. Pokoknya si roots ini anggap aja kayak X gitu ya. Kalau 4X kurang 2X kan sama tuh. Hasilnya jadi 2X. Kayak gitu. Gitu ya. Kita masuk ke yang ya, saya masih sama sih ya. Kita lanjut aja ke yang nomor 6. Number 6. So we have 2 third root of 81 minus 5 third root of 3 plus square root of 18. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya ya. Ingat 81-nya ubah. Jadi berapa? 81 itu 3 pangkat 4. Kurang 5. Ini 3, ini 3. Tambah 18. Nah, 18-nya boleh kita ubah. 18 tuh ini nanti deh ya akarnya. Kita lihat yang ini dulu. 2 kali, nah ini kita ubah bentuknya. Jadi berapa? 3 pangkat 4 per 3. Jadi kita ubah dia ke bentuk eksponen, biar gampang. Gitu ya. Jadinya ini berapa? 2 kali 3 pangkat 1 per 3. Nah, ini bisa kita pisah. Jadi 2 kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat sepertiga. Jadi kita punya 2 kali 3, 6. Akar pangkat 3 dari 3. Kayak gitu. Kurangnya 5, akar pangkat 3 dari 3. Sama ya. Ini langsung aja kita tulis di sini. Jadinya 6. 3.
Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain kah? Ngerti ya? Dari sini ubah jadi akar pangkat 3 dari 3. Kenapa harus kayak gitu? Ini tuh supaya kita bisa lihat ininya sama si akarnya. Gitu. Nah, berikutnya kita punya akar 18. Akar 18 ini gimana caranya supaya kita bisa sederhanain? Caranya kita pakai pohon faktor. Pohon faktor itu apa sih? Langsung 2 kali 9, 3 kali 3. Gitu. Nah, kalau misalnya kita dapat kayak gini, ini kan akar pangkat 2 ya. Kalau akar pangkat 2, kalian cari bilangan yang berpasangan. Kalau bilangannya berpasangan, dia boleh keluar dari akar. Gitu. Prinsipnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita punya 2, 3 sama 3. Yang berpasangan yang mana? 3 kan? Iya, Sir. Kalau dia ada pasangan 3, 3-nya boleh keluar dari akar. 3 kali. Nah, si 2-nya kan sendiri nih, nggak ada pasangan ya. Jadi 3 akar 2. Gitu. Gitu caranya. Nah, ini 6 akar 3 pangkat 3 kurang 5. Akar 3 pangkat 3 kan hasilnya 1 ya. 6 kurang 5, 1. Jadi akar 3 pangkat 3 tambah 3 akar 2. Karena akarnya beda. Gitu. Jadi kalau bilangan dalam akar sebenarnya bisa kalian sederhanakan dengan cara ini. Pakai pohon faktor. Kalian lihat. Nah, berarti kalau si ini, bisa nggak kita pakai cara pohon faktor? Jadi nggak usah ubah ke bentuk eksponen dulu. Kira-kira bisa nggak? Terus ya. Nah, ini kan tadi kita ubah ke bentuk eksponen tuh. Nah, ini tuh sebenarnya bisa juga pakai cara kayak gini. Caranya kayak gimana? Sama pakai pohon faktor. 81. 81 itu berapa? 3 kali 27. 27, 3 kali 9. 3 kali 3. Nah, ingat lihat, si akarnya, dia akar pangkat berapa? Itu nentuin pasangan yang boleh keluar. Kalau dia pangkat 3, akar pangkat 3, berarti kalau ada 3, baru boleh keluar. Nah, kita lihat, 3-nya ada 3. Berarti boleh keluar. Jadinya 3. Nah, si 3 ini kan sendiri nih, dia nggak bisa keluar kan? Jadi 3, ini akar pangkat 3 dari 3. Gitu caranya. Jadi kalau dia bilangan akar, kita bisa keluarin dengan cara pakai pohon faktor. Gitu. Ada pertanyaan kah? Sir masih 3, nggak ngerti yang pohon 3 faktor. yang itu kenapa gak ikutan, Sir? 3 ini 3, iya yang sebelahnya. kan nggak punya pasangan. Jadi kalau nggak punya pasangan, diem di rumah aja, diem di akar. Jadi kalau pasangannya ada gitu ya, kayak ini kan ada 3 nih pasangannya, ya dia boleh keluar dari si akar. Karena dia nggak punya pasangan, jadi dia diem di rumah. Gitu. Jadi nanti lihatnya indeks ya. Kalau indeksnya 3, berarti pasangannya harus 3. Kalau indeksnya ini 2, berarti 2 boleh keluar. Kayak gitu. Jadi itu buat sederhananya sebenarnya. Kita lihat lagi ya. Kita coba yang nomor 7. 7 menit lagi ya. Oke. Kita lihat yang nomor 7 ya. Akar 48. Akar 48 minus akar 12 plus akar 27. Nah, ini kita bikin pohon faktornya satu-satu. Biar gampang. Kalau misalnya kalian nggak pengen pakai pohon faktor, juga bisa sebenarnya. Kalau udah kebiasaan gitu ya. Cuman biar gampang kita pakai pohon faktor. 48. 48 itu berarti 2, 24, 2, 12, 26, 2, 3. Nah, ini indeksnya berapa? 2 ya? Kalau Yes, 2 tuh berarti yang boleh keluarnya kalau dia punya pasangan 2. Ada 2 pasangan. Di sini yang 2 pasangan apa aja? 2 sama 2.
Ini sepasang kan? Kita keluarin 2. Terus ada lagi 2 sama 2. Kita boleh keluar berarti 2. Sisa tinggal 1 ini, si 3. 3 cuma sendiri. Kalau sendiri diam aja di rumah. Jadinya akar 3. Gitu. Jadi kalau yang nggak punya pasangan, diam di rumah. Kan nggak pergi kemana-mana biasanya. Juga sama kalau akar. Kalau nggak punya pasangan, ya diam aja di dalam akar. Gitu. Jadi ini 4 akar 3. Nah, sekarang kita coba yang minus 12. Minus akar 12. 12 berapa? 2 sama 6. 6 berapa? 2 sama 3. 3. Nah, sekarang lihat. Siapa yang pasangan? Punya pasangan? 2 sama 2. 2 sama 2. Boleh kita keluarin. Jadi 2. Si 3 gimana? Diam di rumah. Iya, sendiri. Kalau sendiri diam di rumah. Jadi akar 3. Begitu. Sekarang kita masuk ke 27. 27 berapa kali berapa? 3, 3 kali 9. 9. 3, 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, sama ini juga. Yang punya pasangan 3 sama 3. Jadi boleh keluar. Si ayah 3 ini sendiri kan? Kalau sendiri diam di rumah. Diam di akarnya. Gitu. Jadi kita lihat di sini udah sama semua nih si akarnya. Semuanya akar 3 kan? Kalau semuanya akar 3 sama, ya udah. Berarti kita tinggal 4 kurang 2 tambah 3. 4 kurang 2, 2. 2 tambah 3, 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Gitu caranya. Any question? Bisa ya? Tapi ingat, pasangan ini tergantung sama indeksnya ya. Biasanya sih emang yang kita pakainya tuh yang square roots. Jadi 2. Jadi pasangannya cuma 2. Cuman kalau soal tadi kan itu si indeksnya third root kan. Jadi pangkat 3. Kalau dia akar pangkat 3 ya berarti yang kita keluarinnya 3. Kita sesuaiin aja. Gitu, ada pertanyaan lagi kah? Oke, 4 menit lagi ya. Terakhir ya, multiplication and division. Kalau multiplication and division itu lebih gampang. Biasanya. Jadi kalau misalnya multiplication and division of radicals form, perkalian pembagian dari bilangan akar, itu tuh langsung aja. Biasanya langsung kita kaliin. Kayak tadi ya. Misalnya kita punya nomor 4, 5 akar 6 times 3 square root of 2. Ya udah, tinggal 5 kali 3, akar 6 kali akar 2. 15 akar 12. Tinggal gitu. Sebenarnya. Tapi jangan lupa, akar 12 itu bisa dikecilin. Kecilinnya kayak gimana? Kayak tadi. 2 kali 6, ini 2 kali 3. Karena dia square roots ya, pangkat 2. Berarti kalau punya pasangan boleh keluar. Jadi 15 kali 2 akar 3. Gitu. Jadi yang tadi itu buat nyederhanain si bilangan akar. Sebenarnya kalau kalian mau, kalian juga bisa sih bikinnya kayak gini. Kalau kalian udah bisa ya. Kalau yang tadi Pasar pakai pohon faktor tuh biar kalian gampang kan. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai caranya gini. Akar 12 tuh berapa pangkat berapa? Yang salah satunya tuh bilangan kuadrat. Berapa? Ayo. 12 berapa pangkat berapa? Berapa? Berapa kali berapa? 2 kali. Tapi salah satu harus bilangan kuadrat. Karena ini akarnya akar pangkat 2. 3 kali 4 kan? 4 ini bilangan kuadrat kan? Yes, sir. Kalau dia bilangan kuadrat, diakarin, bisa kita keluar jadi 2 akar 3. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian udah bisa, ya kalian udah terbiasa, bisa pakai ini sebenarnya. Langsung gitu. Jadi kalian nggak usah pakai pohon faktor. Cuman kalau kalian mau aman, bisa pakai pohon faktor. Jadi tinggal lihat aja mana yang berpasangan itu keluar. Kalau kalian udah bisa mah boleh langsung kayak gini. Gitu.
Udah sih paling itu aja. Kalau untuk soal yang lain ya, yang multiplication division, itu kan ada bilangan pangkat tuh. Kalau ada bilangan pangkat, kalian ubah dulu aja ke bentuk akar. Tapi ingat ya, akarnya harus sama ya yang bisa dikaliin. Kalau ini akar pangkat 2 baru bisa dikaliin. Kalau akar pangkatnya beda, gitu ya. Ini nggak bisa ya. Cara ngerjainnya gimana? Pakai eksponen. 2 pangkat 1/3 kali 2 pangkat 1/2. Nah, ini berarti 2 pangkat 1/3 tambah 1/2. Jadi selesaiin kayak yang tadi ya. Oke, itu aja paling. Terus yang itu aja materi untuk hari ini. Kalian boleh langsung meninggalkan Zoom ya. Nanti langsung